Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzaik Kadakasna ini. Saya dari Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, dan Universitas Muhammadiyah Indonesia. Pada video ini saya akan menjelaskan beberapa skema fikih muamalah kontemporer yang banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah saat ini. Yaitu ada berapa ya? Produk investasi syariah, produk tabungan syariah, produk asuransi syariah, produk jasa syariah, produk pasar modal syariah, dan serta yaitu serta ini pegadaian syariah. Nah, soalnya fikih muamalah kontemporer ini sendiri merupakan kajian hukum Islam yang membahas transaksi ekonomi modern agar tetap sesuai dengan prinsip syariah, yaitu terhindar dari riba, terhindar dari goror, ketidakjelasan itu, serta maisir atau perjudian. Oke, kita langsung ke produk pertama. Di sini ada PPT, di mana produk investasi syariah. Oke, investasi syariah ini merupakan kegiatan penanaman modal yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Nah, tujuannya itu bukan hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga memastikan bahwa keuntungan tersebut diperoleh melalui cara yang halal. Nah, skema ini yang paling digunakan ya adalah akad itu mudharabah dan musyarakah. Nah, pada akad mudharabah, investor bertindak sebagai pemilik modal, sedangkan pihak pengelola bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah atau kesepakatan presentasi yang kesepakatan dari kedua orang itu. Ya, apabila terjadi kerugian bukan karena kelalaian pengelola, maka itu kerugian tanggung jawab oleh pemilik modal. Tapi timbal balik ya, kalau misal itu kelalaian dari pengelola, akan ganti rugi itu sih pengelola. Nah, sedangkan untuk pada akad musyarakah, nah kedua pihak ini sama-sama benar-benar balance. Dia tuh memberikan modal dan ikut menanggung jawab resiko usaha ini dua-duanya. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai porsi modal yang diberikan. Nah, contoh investasi syariah antara lain deposito mudharabah, reksadana syariah, dan investasi usaha berbasis syariah. Lalu ada PPT yang kedua, ini produk tabungan syariah. Oke, tabungan syariah merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan akad sesuai syariah Islam juga. Terdapat dua akad utama yang digunakan. Pertama adalah akad wadiah atau titipan. Di dalam akad ini nasabah menitipkan uang kepada bank. Bank bertugas menjaga dana tersebut dan mengembalikannya kapan saja saat nasabah membutuhkan. Jadi yang benar-benar nabung dan nitip uangnya gitu biasa. Bank boleh memberikan bonus, tetapi bonus tersebut tidak diperjanjikan di awal, sejak awal enggak dia. Lalu kedua ada akad mudharabah. Ini dalam akad ini di tabungan, dana nasabah akan dikelola oleh bank untuk kegiatan usaha yang halal. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai nisbah yang telah disepakati. Ya, contoh produk tabungan syariah yaitu tabungan haji, tabungan pendidikan, tabungan umroh, dan tabungan mudharabah. Oke, perbedaan utamanya dengan tabungan konvensional atau tidak adanya sistem bunga. Karena dalam Islam bunga termasuk riba yang sangat dilarang. Oke, yang ketiga ini ada produk asuransi syariah, di mana dalam PPT tersebut asuransi syariah merupakan bentuk perlindungan risiko yang dilakukan berdasarkan prinsip tolong menolong atau apa sih disebutnya, ta'awun. Dalam asuransi syariah, peserta menyetorkan dana ke kontribusi yang akan dikumpulkan dalam tabaru. Dana ini digunakan untuk membantu peserta lain mengalami musibah. Akad yang digunakan biasanya adalah akad tabaru dan wakalah bil ujroh. Akad tabaru berarti peserta tuh memberikan sebagian dana sebagai bentuk hibah untuk saling membantu.
Sedangkan akad bil ujroh berarti itu peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana dengan imbalan berupa ujroh atau fee. Contoh produk asuransi syariah yaitu asuransi kesehatan syariah, asuransi jiwa syariah, atau dan maksudnya asuransi pendidikan syariah. Nah, perbedaannya dengan asuransi konvensional ya itulah mungkin ada sedikit perbedaan juga, adanya prinsip saling menanggung resiko antar peserta, bukan pemindahan resiko kepada perusahaan. Oke, kita ya. Keempat tuh ada produk jasa syariah. Nih, di PP tersebut produk jasa syariah merupakan layanan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah tanpa berfokus pada penghimpunan atau penyaluran dana. Jadi akad yang saya gunakan tuh ada 4 kalau iya, ada 4. Ada wakalah, ada kalafah, hawalah, dan ijaroh. Nah, kita ke wakalah. Wakalah tuh merupakan akad perwakilan. Jadi kayak mewakili gitulah. Yaitu ketika nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk melakukan suatu transaksi. Nah, hafalah merupakan akad penjaminan. Misalnya bank menjamin kewajiban nasabah kepada pihak lain. Lalu ada hawalah, adalah akad pengalian utang dari satu pihak ke pihak lainnya. Sedangkan ijarah merupakan akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa. Ya, contohnya produk jasa syariah yaitu transfer dana, bank garansi syariah, layanan pembayaran, dan safe deposit box. Seperti itu aja. Untuk yang kelima ini PPT itu produk pasar modal syariah. Nah, pasar modal syariah merupakan tempat bertemunya pihak yang membutuhkan dana dan pihak yang memiliki dana tetap berpedoman pada prinsip syariah. Jadi instrumen yang digunakan tuh harus terbebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Nah, beberapa produk pasar modal syariah antara lain saham syariah, sukuk atau obligasi syariah, dan reksadana syariah. Nah, sukuk menggunakan akad seperti ijarah, mudharabah, dan musyarakah. Berbeda dengan obligasi konvensional yang memberikan bunga. Sukuk memberikan imbal hasil berdasarkan akad yang digunakan dan berasal dari aktivitas yang halal. Ya, dengan ada apanya pasar modal syariah, masyarakat dapat berinvestasi secara modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam. Lalu di sini keenam itu produk pegadaian syariah, di mana PP tersebut tuh membahas tentang pegadaian syariah. Jadi pegadaian syariah itu menggunakan, langsung intinya aja ya, pegadaian syariah itu menggunakan akad rohn atau gadai. Dalam akad rohn atau seperti itu, nasabah menyerahkan barang berharga sebagai jaminan untuk memperoleh pembiayaan. Barang tersebut akan disimpan oleh pegadaian sampai nasabah melunasi kewajibannya. Nah, pegadaian syariah tidak mengambil keuntungan dari pinjaman yang diberikan. Keuntungan diperoleh dari biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang yang disebut ujroh. Itu ya tidak. Contoh barang yang biasa digadaikan adalah emas, kendaraan, dan barang berharga lainnya. Ya, pegadaian syariah menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat tanpa harus terlibat dalam praktik riba. Oke, sebagai kesimpulan dari semua yang tadi saya jelaskan, berbagai produk dalam fikih muamalah kontemporer menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem ekonomi yang lengkap, mampu menjawab kebutuhan masyarakat modern, tapi tidak jauh dari syariat Islam. Baik dalam investasi, tabungan, asuransi, jasa keuangan, pasar modal, maupun pegadaian, seluruh transaksi dirancang agar sesuai dengan prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, kemaslahatan, dan keberkahan. Dengan memahami skema-skema tersebut,
Kita sebagai mahasiswa perbankan syariah diharapkan mampu menerapkan dan menjelaskan praktek ekonomi syariah kepada masyarakat secara benar. Ya, sekian yang saya dapat sampaikan. Saya Muzaikar dari KSN ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.